Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan. Semalam kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Apa gunanya bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat itu artinya pengulangan dari perkalian. Untuk apa itu bilangan berpangkat? Untuk menyederhanakan bilangan yang memuat angka atau relatif banyak. Kemudian, bilangan berpangkat ini juga ada dua, yaitu bilangan berpangkat bulat positif dan yang satu lagi adalah bilangan berpangkat bulat negatif. Oke, contohnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu artinya pengulangan dari si 3. Berapa kali? 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 itu 27, 27 kali 3 itu adalah 81. Maka hasil dari 3 pangkat 4 itu adalah 81. Contohnya lagi 10 pangkat 4. Artinya apa? 10-nya itu ada 4 kali. Maka 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke, kita kalikan 10 kali 10 100, 100 dikali 10 1000, 1000 dikali 10 itu adalah 10.000. Maka 10 kali 4 itu adalah 10.000. Oke, misalnya lagi, dia ada 1 juta. Dia mau dibuat ke bilangan berpangkat. Maka berapa? Oke, maka 1 juta itu adalah 10 pangkat 5. Kita ambil karena dia 1 juta nih. Kan dia 1 juta, kita mau ambil dia ke 10. Maka 10 ini, 1 juta ini kan karena dia minta 10. Maka sisa berapa nolnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa berapa? 5. Oke, kalau dia minta 100. Dia minta 100, maka 100 ini. Sisa berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau dia minta 10, berarti 10 pangkat 5. Tapi kalau dia minta 100, maka 100 pangkat 4. Oke, bagaimanakah pangkat itu? A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sebanyak dari si N ini. Biasanya A ini adalah yang pokoknya, yang N ini adalah pangkatnya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke bilangan bulat negatif. Namanya juga udah bilangan bulat negatif, pasti ada negatifnya. Di mana dia negatifnya? Ya, di sinilah negatifnya. Biasanya A pangkat N aja, tapi kalau di bilangan bulat negatif itu ada A pangkat negatif N. Oke, negatifnya ini kita buat ke dalam bentuk kepecahan, di mana sama juga dengan bilangan bulat positif. Kalau di sini jadi kita buat pecahan, maka 1 per berapa pangkat dari si N ini. A kali A kali A sampai si N ini. Oke, contohnya begini. Nah, 2 pangkat negatif 3 sama dengan, maka 1 per 2-nya pangkatnya itu ada berapa kali? 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Maka sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau sama dengan hasilnya itu adalah 1 per 8. Dari sini juga bisa hasilnya juga. Dari sini juga bisa hasilnya. Oke, kita lanjutkan. 6 pangkat negatif 2. Artinya apa? 1 per 6 kali 6. Sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Berapa? 1 per 36. Kemudian, contoh soal begini. Berapa hasil dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 2? Maka hasilnya mana? Ini dia. Kita ubah dulu yang 4 pangkat negatif 2 ini. Kemana? Ke bentuk pecahan. Dan juga 2 pangkat negatif 2 ini. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Maka 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2. Negatifnya ini hilang. Bukan hilang, tapi menjadi
pecahan atau per. Maka 1/8 ditambah 1/4. Nah, kebalikan bilang kalau dia penjumlahan sama pengurangan, apabila belum sama penyebutnya, maka kita buat dulu ke KPK. Kita carilah KPK dari si 8 sama si 4. Berapa itu? 8, 2 pangkat 3. Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ingat ya nak ya, KPK itu mencarinya, tulis semuanya dan cari pangkat paling besar. Tulis semuanya dan pangkat yang paling besar. Contohnya gini, 2 sama 3, 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Siapa yang lebih besar? 2 pangkat 3. Maka KPK dari 8 sama 4 itu adalah 8. Sedangkan FPB, cari di kedua-duanya ini yang sama dan cari pangkat yang paling kecil. Maka FPB-nya itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan. Maka KPK dari 8 sama 4 ini adalah 8. 8 bagi 8. 1 kali 1. 1. Ditambah 8 bagi 4. 2. 2 kali 1. 2. Maka 1 tambah 2 itu 3/8. Maka hasil dari 4 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 2 itu adalah 3/8. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Nah, bilangan berpangkat ini juga punya sifat-sifatnya. Yang pertama itu perkalian. Contohnya gini, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Sama aja hasilnya. Maksudnya hasilnya sama itu, pangkatnya ini kita jumlahkan. Maka 4 pangkat 2 tambah 3. Maka sama dengan 4 pangkat 5. Nah, yang kedua, kalau dia ada di dalam kurung, arti dalam kurung ini apa? Perkalian kan? Maka 5 pangkat 2 pangkat 4. Maka sama dengan 5 kali 2, 5 pangkat 2 kali 4. Berapa? Maka 5 pangkat 8. Oke? Yang ketiga, 4 kali 5 pangkat 2 artinya ya. 4 kali 5 pangkat 2. Maka sama dengan, ya hanya kan karena ini dia di dalam kurung, dia kan ini milik kedua-duanya. Sama kayak yang ini. Milik kedua-duanya juga. Maka 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Berapa 4 pangkat 2? 16. Dikali 5 pangkat 2 berapa? 25. Maka 16 dikali 25 itu adalah 400. Oke, ini adalah perkalian. Kalau yang ini di atas ini dia dijumlahkan. Kalau yang di sini dikalikan. Kalau yang di sini langsung dimasukkan. Oke, kalau dia pembagian. Contohnya ini. 9 pangkat 6 dibagi 9 pangkat 4. Maka apa yang terjadi? 9 pangkat 6 dikurang 4. Kalau dia di pembagian, ininya dikurang. Maka 6 dikurang 4 itu sama dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 berapa? 81. Kalau yang ini, 8 bagi 4 pangkat 2. Maka 8 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Berapa 8 pangkat 2? 64. Sedangkan 4 pangkat 2, 16. 64 bagi 16 sama dengan 4. Hampir sama dengan perkalian sama pembagian. Kalau dia perkalian, dia dijumlahkan. Kalau yang ini dikali, yang ini dijumlahkan. Kalau yang ini dia dikurang. Ya kan? Nah. Oke, yang ketiga itu penjumlahan dan pengurangan. Dia kalau dia penjumlahan dan pengurangan langsung aja. Contohnya 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17. Contohnya lagi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 3? 8. 2 pangkat 5 berapa? 32. Berapa 8 tambah 32?
40. Kalau dia di penjumlahan dan pengurangan itu dia langsung. Oke, baiklah anak-anak. Inilah bilangan berpangkat itu. Baiklah, kalian tulis yang Umi catat ini di buku catatan. Dan kerjakan, ada 3 soal Umi kasih, kirim ke K13. Pakai jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.